Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Asamafiro dari kelompok 3 Teologi Islam. Saya akan menjelaskan apa itu aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah secara etimologi berasal dari kata i'tizal yang artinya menunjukkan kesendirian, kelemahan, keputusasaan, atau mengasingkan diri. Dalam Al-Quran, kata-kata ini diulang sebanyak 10 kali yang kesemuanya mempunyai arti sama, yaitu al-ibtiad anil al-syai'i, yaitu menjauhi sesuatu. Sedangkan secara terminologi, sebagian ulama mendefinisikan Mu'tazilah sebagai satu kelompok dari Qadariyah yang berselisih pendapat dengan umat Islam yang lain dalam permasalahan hukum pelaku dosa besar yang dipimpin oleh Wasil bin Atha dan Amr bin Ubaid pada zaman Al-Hasan Al-Basri. Aliran Mu'tazilah muncul di kota Basra, Irak pada abad kedua Hijriah, tahun 105 sampai 110 Hijriah. Tepatnya pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Pelopornya adalah seorang penduduk Basra, mantan murid Al-Hasan Al-Basri yang bernama Wasil bin Atha Al-Makhzumi Al-Ghazal. Munculnya aliran Mu'tazilah sebagai reaksi atas pertentangan antara aliran Khawarij dan aliran Murji'ah mengenai soal orang mukmin yang berdosa besar. Menurut orang Khawarij, orang mukmin yang berdosa besar tidak dapat dikatakan mukmin lagi, melainkan sudah menjadi kafir. Sementara itu, kaum Murji'ah tetap menganggap orang mukmin yang berdosa besar itu sebagai mukmin, bukan kafir. Menghadapi kedua pendapat yang kontroversial ini, Wasil bin Atha yang ketika itu menjadi murid Hasan Al-Basri, seorang ulama terkenal di Basrah, mendahului gurunya mengeluarkan pendapat bahwa orang mukmin yang berdosa besar menempati posisi antara mukmin dan kafir. Tegasnya orang itu bukan mukmin dan bukan pula kafir, tetapi antara keduanya. Oleh karena di akhirat nanti tidak ada tempat di antara surga dan neraka, maka orang itu dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi siksaan yang diperolehnya lebih ringan dari siksaan orang kafir. Kelompok Mu'tazilah ini telah muncul pada pertengahan abad pertama Hijriah, yakni diistilahkan pada para sahabat yang memisahkan diri atau bersikap netral dalam peristiwa-peristiwa politik, yakni dalam peristiwa meletusnya Perang Jamal dan Perang Siffin, yang kemudian mendasari sejumlah sahabat yang tidak mau terlibat dalam konflik tersebut dan memilih untuk menjauhkan diri mereka dan memilih jalan tengah. Sedangkan pada abad kedua Hijriah, Mu'tazilah muncul karena didorong oleh persoalan akidah. Mu'tazilah sebenarnya merupakan gerakan keagamaan semata. Mereka tidak pernah membentuk pasukan dan tidak pernah menghunus pedang. Riwayat-riwayat menyebutkan tentang keikutsertaan beberapa pemimpin kaum Mu'tazilah, seperti Amru ibnu Ubaid dalam serangan yang dilancarkan kepada Al-Walid ibnu Yazid, yang menyebabkan gugurnya Al-Walid ibnu Yazid tidaklah menyebabkan Mu'tazilah ini menjadi suatu golongan yang mempunyai dasar-dasar kemiliteran. Sebab pemberontakan terhadap Al-Walid itu bukanlah pemberontakan kaum Mu'tazilah, melainkan adalah suatu pemberontakan yang berakar panjang yang berhubungan dengan kepribadian dan moral khalifah. Maka keikutsertaannya beberapa orang Mu'tazilah dalam pemberontakan itu hanyalah secara perseorangan, disebabkan prinsip-prinsip umum yang menyebabkan rakyat pemberontak kepada penguasa yang zalim. Walaupun gerakan Mu'tazilah merupakan gerakan keagamaan, namun pada saat itu mempunyai kekuatan, ia tidak segan-segan menggunakan kekerasan dan tekanan-tekanan terhadap pihak-pihak yang menantangnya. Pemakaian kekerasan itu dipandang sebagai salah satu dari sikap Mu'tazilah yang tercela, dan adanya tekanan-tekanan itu menjadi sebab yang terpenting bagi lenyapnya aliran ini di kemudian hari. Seiring dengan berjalannya waktu, aliran ini semakin menyebar dan memperoleh dukungan yang semakin luas, terutama pada masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun, penguasa Abbasiyah. Bahkan kedudukan mereka semakin kokoh setelah Al-Ma'mun menjadikannya sebagai mazhab resmi negara. Hal ini disebabkan karena Al-Ma'mun sejak kecilnya telah dididik dalam tradisi Yunani yang gemar akan ilmu pengetahuan dan filsafat. Seiring dengan semakin kuatnya posisi ini, mereka mulai memaksakan ajaran-ajaran teologinya
yang berpuncak pada peristiwa mihnah, yakni pemeriksaan paham pribadi dan menyiksa serta menjebloskan banyak orang yang tidak sependapat dengan kebijakan ini, termasuk Ahmad bin Hambal, ke dalam penjara. Peristiwa ini justru menjadikan banyak kalangan antipati terhadap Mu'tazilah dan akhirnya mulai ditinggalkan sehingga tidak memiliki kekuatan lagi. Keadaan ini semakin bertambah buruk pada pemerintahan Al-Mutawakkil yang membatalkan pemakaian mazhab Al-Mu'tazilah dan menggantinya dengan aliran Asy'ariyah dari akhir abad ke-11 hingga awal abad ke-20. Ajaran Al-Mu'tazilah seakan tersisih dari panggung sejarah selama berabad-abad, tergeser oleh paham Ahlul Al-Sunnah wal Jamaah, karena buku-buku mereka tidak dibaca lagi di perguruan-perguruan Islam. Namun di awal abad ke-20, berbagai karya Al-Mu'tazilah ditemukan kembali dan dipelajari di perguruan-perguruan Islam, seperti Universitas Al-Azhar. Dengan demikian, pandangan terhadap aliran ini menjadi lebih jernih dan segi-segi positif dan sumbangsinya terhadap kepentingan Islam semakin diketahui. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh aliran Mu'tazilah. Ketika pertama kali muncul, aliran Mu'tazilah tidak mendapat simpati dari umat Islam, terutama di kalangan masyarakat awam, karena mereka sulit untuk memahami ajaran-ajaran Mu'tazilah yang bersifat rasional dan filosofis. Alasan lain karena aliran ini dianggap tidak teguh dan tidak istiqomah pada sunnah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Aliran Mu'tazilah baru mendapat tempat, terutama di kalangan intelektual, pada pemerintahan Khilafah Al-Ma'mun, penguasa Abbasiyah. Kedudukan Mu'tazilah semakin kokoh setelah Khilafah Al-Ma'mun menyatakan sebagai mazhab resmi negara. Hal ini disebabkan karena Khilafah Al-Ma'mun sejak kecil dididik dalam tradisi Yunani yang gemar akan filsafat dan ilmu pengetahuan. Pada masa kejayaan itulah, karena mendapat dukungan dari penguasa, kelompok ini memaksakan alirannya yang dikenal dalam sejarah dengan peristiwa mihnah atau pengujian atas paham bahwa Al-Quran itu makhluk Allah, jadi tidak qadim. Jika Al-Quran dikatakan qadim, berarti ada yang qadim selain Allah, dan ini hukumnya syirik. Pada umumnya, ulama berpendapat bahwa tokoh utama Mu'tazilah adalah Wasil ibn Atta. Ia adalah seorang peserta dalam forum ilmiah Hasan al-Basri. Dalam forum ini muncul masalah yang hangat pada waktu itu, yaitu masalah pelaku dosa besar. Wasil berkata dalam menentang pendapat Hasan, "Kami juga berpendapat bahwa mazhab ini sudah ada lebih dahulu sebelum kisah Wasil. Walaupun banyak ahlul bait yang menempuh pola pikir yang sama dengannya, seperti Zaid bin Ali yang merupakan teman dekat Wasil. Wasil sendiri adalah salah seorang penyiar paham yang menonjol sehingga kebanyakan ulama memandang dia adalah tokoh utamanya. Sebagian orientalis berpendapat bahwa mereka dinamai Mu'tazilah karena terdiri dari orang-orang yang menjaga harga diri, sulit ekonominya, dan menolak hidup bersenang-senang. Kata Mu'tazilah menunjukkan bahwa orang yang menyandang predikat itu adalah mereka yang hidup zuhud terhadap dunia. Sebenarnya tidak semua penganut paham ini seperti itu, tetapi sebagiannya bertakwa dan ada pula yang dituduh melakukan pekerjaan maksiat. Banyak yang baik dan ada pula yang jahat. Gerakan kaum Mu'tazilah pada umumnya memiliki dua cabang, yaitu di Basrah, Irak, dan di Baghdad, Irak. Yang pertama di Basrah, Irak, yang dipimpin oleh Wasil bin Atta dan Amr bin Ubaid dengan murid-muridnya, yaitu Utsman bin At-Tawil, Hafsah
bin Salim dan lainnya. Ini berlangsung pada permulaan abad ke-2 Hijriah. Kemudian pada awal abad ke-3 Hijriah, wilayah Basrah dipimpin oleh Abu Huzail al-Allah. Kemudian Ibrahim bin Syair. Kemudian tokoh Mu'tazilah lainnya. Dan kedua di Baghdad, yang dipimpin dan didirikan oleh Bashir bin al-Mu'tamar, salah seorang pemimpin Basrah yang dipindah ke Baghdad, kemudian mendapat dukungan dari kawan-kawannya, yaitu Abu Musa al-Murdan, Ahmad bin Abi Daud, Ja'far bin Mubasyar, dan Ja'far bin Harib al-Hamdani. Inilah imam-imam Mu'tazilah di sekitar abad kedua dan ketiga di Basrah dan Baghdad. Khilafah-khilafah Islam yang terang-terangan menganut aliran ini adalah Yazid bin Walid, 2. Ma'mun bin Harun ar-Rasyid, 3. Al-Mu'tasim bin Harun ar-Rasyid, 4. Al-Wasfiq bin al-Mustahim. Aliran Mu'tazilah merupakan salah satu aliran teologi dalam Islam yang dapat dikelompokkan sebagai kaum rasionalis dan sebagai kaum rasionalis Islam. Tokoh aliran Mu'tazilah yang pertama, Wasil bin Atha, lahir di Madinah, pelopor ajaran ini. Kemudian Abu Huzail al-Allah, penyusun 5 ajaran pokok Mu'tazilah. Kemudian Al-Nazam, murid Abu Huzail al-Laf. Yang keempat, Abu Hashim al-Jubairi. Demikian penjelasan tokoh-tokoh Mu'tazilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinayatus Solihiyah. Di sini akan menjelaskan tentang konsep ajaran aliran Mu'tazilah. Mu'tazilah sebagai pelanjut dari Qadariyah, golongan tertua di dalam Islam yang menggunakan akal pikiran. Menurut mereka, ilmu dapat diperoleh dengan akal. Pengetahuan tentang adanya Allah dapat dicapai dengan akal. Begitupun pula dengan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mu'tazilah memiliki 5 prinsip ajaran yang disepakati, yaitu 1. Tauhid. Tauhid merupakan prinsip utama dan intisari ajaran Mu'tazilah. Tauhid ini lebih lanjut menjelaskan bahwa tidak ada satupun yang dapat menyamai Tuhan, begitupun dengan sebaliknya. Menurut Mu'tazilah, permasalahan yang berhubungan tauhid meliputi yaitu sifat-sifat Allah. Untuk memurnikan keesaan Allah, Mu'tazilah menolak konsep Allah memiliki sifat penggambaran fisik Allah. Karena Allah itu esa, tidak ada yang menyerupainya. Selanjutnya, Al-Quran adalah makhluk Allah. Kaum Mu'tazilah mengatakan di antara sifat Allah adalah kalam atau berfirman, didasarkan pada ayat yang menjelaskannya. Selanjutnya, hal kemungkinan adalah terlihat oleh mata kepala. Selanjutnya, 1. Al-Adl merupakan sifat yang paling jelas untuk memberikan kesempurnaan. Ajaran ini bertujuan untuk menempatkan bahwa Allah benar-benar adil menurut sudut pandang manusia. Ajaran dasar Mu'tazilah yang kedua adalah Al-Adl, yang berarti Tuhan Maha Adil. Adil ini merupakan sifat yang paling gambling untuk menunjukkan kesempurnaannya. Selanjutnya 2. Al-Wad wa Al-Waid
yaitu Tuhan berjanji untuk memberikan pahala dan mengancam akan memberikan siksa pada orang yang melakukan dosa besar tanpa taubat. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka akan dibalas dengan kebaikan. Dengan begitu juga sebaliknya. 3. Al-manzilah baina al-manzilatain, yaitu ajaran yang dibawa wasil, di antaranya dua posisi dalam arti posisi menengah. Menurut ajaran ini, orang yang berbuat dosa besar bukan mukmin, bukan kafir, tetapi fasik. Kata mukmin dalam pendapat wasil merupakan sifat baik, sedangkan kafir adalah tidak bisa dikatakan fasik karena ia masih mengucapkan syahadat tetapi tidak berbuat baik. Selanjutnya 4. Amar ma'ruf nahi munkar adalah perbuatan dari keimanan seseorang, harus dibuktikan dengan perbuatan yang baik. Ma'ruf adalah perbuatan manusia yang mengandung kebaikan dan kebenaran, sedangkan munkar adalah kebaikan dari ma'ruf. Selanjutnya 5. Manzilah baina manzilatin. Prinsip ini juga erat kaitannya dengan prinsip keadilan, yaitu Tuhan perbuatan dosa besar bukanlah kafir karena masih percaya kepada Tuhan atau Allah dan Rasul-Nya, tetapi mereka bukan pula mukmin karena iman mereka tidak lagi sempurna. Menurut pandangan Mu'tazilah, pelaku dosa besar tidak dapat dikatakan sebagai mukmin secara mutlak. Hal ini karena keimanan menuntut adanya kepatuhan kepada Tuhan. Tidak cukup hanya dengan mengakukan dan pembenaran. Bagi pelaku dosa besar, tidak ada dikatakan kafir secara mutlak karena ia masih percaya kepada Tuhan dan Rasul-Nya. Ia akan dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.